فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada hadis kedua dalam bab yang pertama dari Kitabul Iman. Yang ini juga riwayat yang lain akhwani fillah dari hadis Jibril. Dan ini riwayat yang secara sanad sebenarnya paling kuat, karena riwayat muttafaqun alaih. Cuma dari sisi kemasyhuran lebih masyhur riwayat yang pertama dari Umar radhiyallahu anhu. Dikarenakan lafaz-lafaz yang ada pada hadis Umar akhwani fillah, para imam condong untuk memilih itu dikarenakan runtutnya juga lengkapnya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita perbandingkan antara riwayat hadis Abi Hurairah dengan riwayat Umar, ada beberapa lafaz-lafaz yang tidak disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Seperti contoh pada penyebutan yarhamukallah, penyebutan arkanul Islam, yang tidak disebutkan apa di situ. Pada rukun-rukun Islam yang tidak disebutkan apa? Ilhan. Dari hadis Abi Hurairah ini. Haji. Nama haji tidak disebutkan oleh perawi. Taib. Walaupun pada riwayat ini ada penjelasan lebih lanjut tentang apa? Tentang hakikat tauhid, yaitu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Karena itulah riwayat hadis akhwani fillah ketika digabungkan, dari kisah yang sama kemudian digabungkan, ini akan tercapai kebaikan yang sempurna. Taib. Dan ini hendaknya ditempuh ketika seseorang mempelajari hadis. Pada suatu permasalahan kok datang dari riwayat yang banyak, berupaya untuk menggabungkan jalan-jalannya sehingga jelas. Jelas makna, juga apa? Faidah-faidah akan saling melengkapi. Taib. Adapun dari sisi fawaid hampir sama dengan riwayat hadis yang pertama dari Umar radhiyallahu anhu. Taib. Sehingga kita masuk pada riwayat kedua dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala,
Oh, di sini langsung ya. Langsung hadis ke-10. Yang sebenarnya ini riwayat lain dari hadis Abi Hurairah. Makanya terkadang pada penomoran Fuad Abdul Baqi Khanifillah dengan kaidah yang tidak paten, yang dikritisi oleh Syekh Muhammad Ali Adam, memang sebenarnya penomoran Muhammad Fuad Abdul Baqi itu sebenarnya penomoran yang tidak mundhabit. Terkadang kalau sesuai dengan kaidahnya dinomori tapi enggak dinomori. Terkadang enggak, seharusnya tidak dinomori tapi dia beri nomor tersendiri. Cuman karena terlanjur masyhur dan digunakan dalam percetakan dan para penulis menggunakan penomoran itu, ya kita gunakan penomoran tersebut sehingga tidak membingungkan. Qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Zuhair bin Harb. Dan ini Imam Muslim banyak meriwayatkan dari gurunya tersebut. Qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid ibn Qurad ad-Dabbi al-Kufi, yang turun di negeri Rai, sehingga nisbahnya juga Marwazi, seorang thiqah. An Umarah wa huwa ibn al-Qaqqa'. Umarah ibn al-Qaqqa' seorang Kufi juga dan thiqah. Meriwayatkan darinya al-jamaah. Ketika dikatakan al-jamaah berarti terkumpul Bukhari, Muslim dan ashabus sunan. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Umarah ibn al-Qaqqa' ini sekitar 26 hadis. Dan di sini bagusnya Imam Muslim Khanifillah juga detailnya beliau dalam meriwayatkan. Ketika gurunya Zuhair mengatakan an Umarah begitu saja, beliau pun katakan an Umarah. Dan saat Imam Muslim ingin memberikan penjelasan Umarah ini adalah Ibnul Qaqqa', beliau pisahkan wa huwa. Jadi ini tafsir dari beliau, tapi tidak diucapkan oleh gurunya. Wa huwa Ibnul Qaqqa'. An Abi Zur'ah, imam masyhur, dikenal dengan ketelitiannya dalam ilmu ilal dan ilmu hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluni fahabuhu an yas'aluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bertanyalah kalian kepadaku. Kemudian para sahabat habu, yaitu sungkan untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluni, bertanyalah kalian kepadaku. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya pada hal-hal yang memang mereka butuhkan, sehingga tidaklah bertentangan dengan ayat dalam surat Al-Maidah di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Karena pada ayat di surat Al-Maidah terdapat larangan, jangan kalian bertanya-tanya tentang suatu perkara yang apabila
dijelaskan tentang perkara itu akhirnya membuat kalian kesusahan. Karena pada ayat yang dilarang, yang ada pelarangan tersebut, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mereka sebenarnya tidak butuh. Sehingga dengan sebab pertanyaan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hukum yang baru yang memberatkan. Adapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini selalu itu mencocoki ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini jadi kapan suatu pertanyaan itu dicela dan dilarang sebagaimana dalam ayat la tas'alu an asya, dan kapan suatu pertanyaan memang diperintahkan dan sedianya seorang tidak malu-malu untuk bertanya padanya. Nah, jadi kaidah pokok dalam masalah adalah wujudul hajah wa adamuh, adanya kebutuhan atau tidak terhadap perkara yang ditanyakan itu. Nah, oleh karena itulah seorang bertanya pada masa salaf dulu ikhwani fillah tentang perkara-perkara yang belum terjadi, maka mereka ditanya dulu, ini sudah terjadi belum? Kalau belum terjadi untuk apa bertanya? Ya sekadar jika ini dulu dicela oleh para salaf. Karena tidak ada hajah. Nah, makanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini untuk bertanya, maksudnya bertanya kepada beliau, kepada ahli dzikir tentang hal-hal yang tidak diilmui, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka hukumnya, menerangkan sesuatu yang belum mereka ketahui. Taib. Dan para sahabat di sini fahabuhu an yas'aluh. Nah, para sahabat sungkan untuk apa? Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu mereka sangat senang ketika datang seorang dari ahli badiyah, dari orang-orang Arab Badui, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan apa? Yang lost. Pertanyaan-pertanyaan, ya namanya orang Badui datang dengan pertanyaan yang terkadang memang kurang adab. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan undur, karena memang ini orang Badui, memang dikenal dari sisi adab kurang. Berbeda dengan para sahabat yang sudah terdidik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, cenderung berpikir panjang ketika mau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faja'a rajulun fajalasa 'inda rukbatayhi, maka kemudian datanglah seorang laki-laki kemudian duduk di sisi lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kaifiyah yang telah disebutkan dalam riwayat awal di hadis Umar, yaitu bagaimana hay'ahnya atau kaifiyahnya. Indak ya Ubadah, duduknya Jibril ini. Fasrada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan meletakkan apa? Kedua telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Beliau tempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan letakkan tangannya di tangan Nabi di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru bertanya. Faqala ya Rasulullah mal Islam. Wahai Rasulullah, apa itu Islam? Qala la tusyriku billahi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan. Engkau tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan engkau menegakkan salat,
serta menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Pada riwayat ini akhwani fillah ditegaskan berkaitan dengan poin la tusyriku billahi syai'a. Kau tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Naam. Dan pada riwayat sebelumnya digandengkan an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Engkau beribadah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sehingga jelas bahwasanya yang dimaksudkan engkau tidak mensekutukannya, naam, yaitu dalam beribadatan. Bukan berarti seorang yang penting tidak melakukan syirik walaupun tidak beribadah. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang dimaksud pada hadis yang seperti ini, di mana seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, yaitu dalam ibadah dia, sehingga hendaknya dia ibadah semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan syirik, akhwani fillah, sebagaimana telah kita ulang-ulang dalam kajian-kajian kita, merupakan dosa yang sangat berbahaya, yang fatal sekali dampaknya. Di antaranya apa? Di antara dampak fatal syirik. Indak ya Iqbal. Apabila seorang mati dalam keadaan belum bertobat darinya, maka masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Dalilnya Taib. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dalil yang lain menunjukkan kekalnya pelaku syirik apabila mati belum bertobat. Nawaf. Apa di antara dalilnya? Terus, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Terus, wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Taib, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah maka diharamkan atasnya surga. Berarti kalau diharamkan surga tidak akan mungkin masuk ke dalamnya, dan tempat kembalinya adalah neraka. Serta tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong satupun. Dampak yang lain, Ismail. Pertama tadi, kekal di dalam neraka dan tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Yang kedua, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mati belum bertobat. Dalilnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Naam. Yang lainnya apa? Numair. Dari dampak syirik. Naam, merupakan sebesar-besar kezaliman, sebagaimana dalam wasiat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dampak yang lain, Kashfi, terhapusnya semua amalan pelaku syirik, semuanya terhapus. Apa dalilnya?
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Tapi jika engkau melakukan syirik wahai Nabi, maka sungguh amalan-amalanmu akan terhapus. Baik. Ini dampak-dampak fatal dari syirik, diingat-ingat sehingga seorang betul-betul berupaya menjauh darinya. La tusyrik billahi syai'an, dan syai'an di sini nakirah dalam konteks nahi, menunjukkan makna umum dengan sesuatu apapun. Tidak boleh disekutukan sebagai sekutu bagi Allah, baik itu malaikat, baik itu nabi ataupun yang lain. Wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan, dan ini telah kita bahas. Nah, rukun-rukun berikutnya adalah menegakkan salat, menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Yang tidak disebutkan di sini satu, yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan itu telah disebutkan dalam riwayat Umar. Qala sadaqta, maka Jibril kemudian mengatakan, sadaqta, engkau telah benar. Qala ya Rasulullah mal iman, kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa itu iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadari kullih. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya serta kitabnya, dan beriman dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mesti akan berjumpa dengan Allah kelak. Wa rusulihi, dan juga beriman kepada rasul-rasulnya. Wa tu'mina bil ba'thi, dan beriman terhadap hari kebangkitan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kenapa di sini disebutkan dua yang berkaitan dengan hari akhir, liqa dan ba'ats? Padahal keduanya ya sama-sama berkaitan dengan wa tu'mina bil yaumil akhir. Oleh karena itulah dari sisi lafaz, akhwani fillah, memang apa yang disebutkan dalam hadis Umar itu lebih bagus, lebih runtut, lebih mencakup. Nah, kemudian engkau beriman kepada takdir secara keseluruhan, baik takdir itu menyenangkan maupun takdir itu dianggap dia menyedihkan dan menyusahkan. Karena itulah sering ditegaskan berkaitan dengan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika takdir itu ketetapan dari Allah, ikhwan, maka pada takdir Allah kita tidak boleh untuk apa? Mencela. Tapi kewajiban kita adalah untuk apa? Untuk ridha. Ini pada takdirnya. Adapun pada perkara yang ditakdirkan, maka tidak dituntut untuk ridha pada kesemuanya. Yang hal ini digabungkan oleh Imam As-Safarini dalam satu bait yang bagus. Nam walaysa wajibun 'alal 'abdi ridha bi kulli maqdiyyin walakin bil qada. Tidak wajib atas setiap hamba untuk ridha dengan semua perkara yang ditetapkan. Akan tapi yang wajib untuk kita ridha adalah pada semua ketetapan. Paham bedanya? Paham bedanya Pak Jurah? Dipikir-pikir dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk ridha pada semua ketetapannya. Itulah qada, itulah takdir, itulah qadar, sama. Pada semua ketetapan Allah wajib kita ridha. Kenapa? Karena itu ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah adalah fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Itu yang wajib untuk kita ridha. Adapun perkara yang ditetapkan, itu tidak dituntut untuk semuanya ridha. Bahkan pada sebagian perkara tidak boleh kita ridha. Bisa bedakan? Contohnya sekarang, seorang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dulunya itu suka berbuat jelek. Suka berbuat jelek. Pada ketetapan itu, setelah dia tahu bertobat, tidak boleh kemudian dia mengeluh berkeluh kesah. Karena itu ketetapan Allah, ya dia ridha dengan itu. Tapi dengan perkara yang ditetapkan, apakah boleh dia ridha? Dulu pernah mencuri, dulu pernah berbohong, dulu pernah berbuat jahat. Ini adalah apa? Perkara yang ditetapkan. Itu namanya al-maqdi. Yang ditetapkan itu, kalau itu perkara yang menyelisih syariat, tidak boleh kita ridha. Kita harus mengingkarinya, kita harus membencinya. Tapi pada ketetapannya, ketika kita melihat pada ketetapan Allah, Allah tetapkan itu, ya kita harus ridha. Baik. Harus bisa membedakan dua perkara ini. Karena ketika tidak mampu membedakan pada kedua masalah ini, akan jatuh dalam kerancuan, sebagaimana kerancuan orang-orang Qadariyah, sehingga mengakibatkan mereka menolak takdir. Jadinya mereka tolak takdir. Jadi yang wajib untuk kita ridha apanya, Pak Agus? Pada ketetapan Allah, pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terkadang kita harus ridha, terkadang tidak, bahkan terkadang kita harus mengingkari pada apanya? Pada perkara yang ditetapkan. Karena perkara yang ditetapkan oleh Allah kadang berupa keburukan, kadang berupa kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Nah itu dibedakan. Qala sadaqta. Kemudian Jibril mengatakan, engkau telah benar. Qala ya Rasulullah mal ihsan. Wahai Rasulullah, apa itu ihsan? Qala an takhshallaha ka'annaka tarah, fa innaka illan takun tarahu fa innahu yarak. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ihsan adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kemudian apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Maka ini akhwani fillah, perkara yang hendaknya senantiasa terpatri pada diri kita. Kalau tidak mampu tingkatan musyahadah, yaitu kita takut pada Allah, beribadah pada Allah seakan-akan kita melihat Allah, maka jangan sampai luput tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan muraqabah. Tingkatan di mana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Makanya kepada para talabatul ilm, dan sangat tidak pantas, kalau kemudian dia belajar menuntut ilmu, kemudian menjatuhkan diri pada perbuatan-perbuatan yang buruk, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, dosa-dosa yang zahir, baik itu mencuri, berbohong, menyembunyikan benda-benda yang dilarang untuk disembunyikan seperti HP-HP dan seterusnya. Kenapa? Karena walaupun tidak dilihat oleh pengawas, tidak dilihat oleh temannya, tidak dilihat oleh gurunya, tapi yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Keberadaanmu dalam majelis ilmu dalam keadaan seperti itu hanya akan memperberat tanggunganmu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari mendengar nasihat, tapi malah menjatuhkanmu dalam maksiat. Baik. Maka poin ini dicamkan, fa innaka illan takun tarah fa innahu yarak.
Kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah apa, Ahmad? Harus yakin apa kalau engkau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala saat ini? Yakin harus yakin apa? Bahwasanya Allah melihatmu. Kamu yakin tidak Allah melihatmu? Hah? Yakin. Cuman terkadang lalai. Keyakinan itu terkadang kita lalai dan ditutupi oleh syaitan hati kita sehingga lalai dari mengingat kalau Allah melihat kita. Zat yang senantiasa memberi nikmat, zat yang senantiasa memberi segala sesuatu pada kita. Kemudian kita dilihat olehnya dalam keadaan membangkang kepadanya, maka sungguh ini tidak beradab sama sekali. Maka dulu sebagian para salaf menegaskan, la tangdur ila idhami maksiatik, atau la tangdur ila sighari maksiatik walakin ingdur ila idhami man asaitah. Jangan engkau melihat kepada kecilnya maksiatmu, tapi lihatlah pada agungnya zat yang engkau maksiati. Kalau seorang hanya melihat maksiat kecil, ini akan memudahkan jalan iblis untuk menjerumuskan dirimu. Tapi yang engkau lihat adalah besarnya dan agungnya zat yang engkau bangkang, yang engkau membangkang badannya, engkau maksiati. Zat yang maha agung memberikan semuanya kepada kita. Segala kebaikan yang kita rasakan ya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kok kemudian kita membangkang aturannya, keluar dari ketaatan kepadanya. Maka ini sangat tidak pantas bagi seorang mukmin. Qala sadaqta. Kemudian Jibril menjawab lagi, engkau telah benar wahai Rasul. Qala ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah. Dan ini lebih diperjelas, akhwan. Bahwasanya pada pertanyaan Jibril di hadis Umar, mas-sa'ah, yang dimaksud adalah kapan. Nah, fa akhbirni anis sa'ah. Maksudnya adalah tentang kapannya. Sebagaimana dalam riwayat ini, kapan tegak hari kiamat. Sehingga dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il wa sa'uhaddithuka an asyratiha. Tidaklah yang ditanya itu lebih berilmu daripada yang bertanya, dan aku akan menyampaikan kabar kepadamu tentang tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Idza ra'aital mar'ata talidu rabbaha fadzaka min asyratiha. Jika engkau telah melihat seorang wanita melahirkan tuannya, maka itulah termasuk dari tanda-tanda kiamat. Dan telah kita lewati makna seorang wanita melahirkan tuannya dalam penafsiran yang banyak yang disebutkan oleh para syurahul hadis. Di antaranya apa? Seorang wanita melahirkan tuannya, maksudnya gimana? Taib. Jadi di antara maknanya itu, di mana seorang budak wanita digauli oleh tuannya sehingga melahirkan anak yang dia adalah tuan bagi si budak tersebut. Sehingga ini jelas seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Dan ini terjadi tentunya dengan banyaknya peperangan dan dibukanya negeri-negeri, sehingga muncul kembali perbudakan. Karena perbudakan muncul, ikhwan, tentunya dengan adanya peperangan. Makna yang lain, yang ini dari sisi makna lebih kuat, ikhwan, karena
dirasakan semakin hari semakin bertambah. Apa itu? Kasya. Nah, banyaknya kedurhakaan anak kepada sang ibu, sehingga seakan-akan seorang ibu terhadap anaknya, anak ini menjadi tuan, di mana anak tersebut memperlakukan ibu yang melahirkannya dengan semena-mena dan penindasan. Dan ini di kalangan orang-orang kafir, ikhwanifillah, sangat nyata, ikhwan. Bahkan menjadi aturan kalau orang tua sudah tua, mereka masukkan ke panti jompo, dianggap sebagai beban keluarga, tidak mau mengurusi. Tapi padahal bagi kaum muslimin, mendapati orang tua dalam kondisi sudah renta ini merupakan peluang besar untuk seorang bisa masuk surga. Tapi tidak dengan orang-orang kafir. Maka jangan sampai seorang muslim maupun muslimah mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir tersebut, merasa ketika mendapati orang tuanya telah renta menjadi beban, bahkan hendaknya itu dijadikan sebagai ladang untuk seorang menggali pahala sebanyak-banyaknya. Taib. Kemudian wa idza ra'aital hufatal 'urata summal bukma mulukal ardi fadzaka min asyratiha. Apabila engkau telah melihat yaitu al-hufah al-urah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki alas kaki, kemudian orang-orang yang tidak memiliki pakaian, yang telanjang pakaian, summal bukmah. Taib. Dikatakan oleh Syarih hafizahullah taala wa rahimahullah, wa idza ra'aita al-hufata al-urata summal bukma al-muradu bihim al-jahalah as-safalah ar-ru'a, itu orang-orang rendahan, intinya orang-orang jahil, orang-orang rendahan. Taib. Dan Nabi SAW di sini mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan dalam mensifati kejahilan mereka sampai dikatakan summal bukma bisutuli. Kenapa? Karena tidak bisa mengambil kemanfaatan dari anggota-anggota tubuh mereka yang memang sebenarnya itu sarana untuk mencari ilmu. Ternyata orang-orang yang jahil, orang-orang yang rendahan itu kok bisa menjadi penguasa di muka bumi, mulukal ardi. Nah, ini menunjukkan keadaan sudah sangat terbalik, dan ini termasuk tanda kiamat. Wa idza ra'aita ri'a al-bahmi yatatawaluna fil bunyan fadzaka min asyratiha. Dan apabila engkau juga melihat ri'a al-bahm, yaitu para penggembala-penggembala hewan, para penggembala yang biasa hidupnya adalah nomaden, berpindah-pindah, tidak terlalu memikirkan tentang rumah, ternyata sudah terbalik. Taib, di mana mereka malah berlomba-lomba pada bangunan. Maka itu menjadi tanda kiamat juga. Fi khamsin minal ghaib, pada 5 perkara dari perkara-perkara ghaib, la ya'lamuhunna illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ayat di akhir surah Luqman ini telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang 5 mafatihul ghaib yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dirinya dari sisi ilmu tentangnya, yaitu tentang turunnya hujan, kemudian apa-apa yang dirahim, kemudian yang sebelum itu semua yang menjadi pokok adalah ilmu sa'ah,
yaitu tentang kapan hari kiamat terjadinya. Juga wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, jiwa tidak ada yang tahu satupun apa yang akan dilakukan esok hari. Yang ada hanya merencana, adapun pastinya tidak kita ketahui. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan satu jiwa pun tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Qala thumma qama ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rudduhu alayya. Kemudian laki-laki tersebut pergi, yang dia adalah Jibril, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan panggil kembali orang tersebut. Faltumisa falam yajiduh, dicari dan mereka tidak mendapatinya. Dan ini telah kita bahas akhwan, bahwasanya pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyadari kalau itu Jibril, sebagaimana beliau akui sendiri pada sebagian riwayat, yaitu pada semua kedatangan Jibril senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau itu Jibril, kecuali pada kondisi ini. Nah, dan setelah pergi Allah beri wahyu bahwasanya itu Jibril. Naam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril arada an ta'allamu nam idh lam tas'alu. Ini adalah Jibril. Beliau menginginkan untuk kalian belajar sebab kalian tidak bertanya. Dan di sini akhwan, faedah yang lain yang kita petik berkaitan dengan masalah apa? Masalah ta'lim, bahwasanya terkadang pengajaran itu bisa tercapai dengan adanya yang bertanya. Dengan adanya bertanya. Karena memang bertanya itu juga butuh belajar. Bertanya itu butuh belajar, sehingga orang bertanya itu jelas, bertanya itu terarah. Oleh karena itulah di sini juga Jibril mengajarkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim bagaimana bertanya. Dan memilih-milih dalam bertanya itu apa yang seharusnya ditanyakan. Dan juga faedah berkaitan dengan ta'lim, yaitu bahwasanya pengajaran terkadang juga bisa diupayakan oleh oleh orang-orang yang hadir di majelis ilmu, bukan pembicara. Tatkala dia mengetahui satu hal, ingin agar yang lainnya juga bisa mengetahuinya, bisa diwujudkan dengan cara dia menanyakannya walaupun dia sudah tahu. Dan itu salah satu metode, ya, bertanya dalam keadaan dia sudah tahu untuk mengajari yang lain, karena dia melihat pentingnya perkara itu untuk diketahui oleh yang lain. Ini juga metode dalam pengajaran. Dan tentunya tadi, untuk bisa bertanya dengan baik, ikhwani fillah, butuh belajar juga. Butuh belajar, sebagaimana Jibril mengajarkan hal itu kepada para sahabat radhiyallahu alaihim. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.